kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Nah, buat para penggemar film Doulo Dalu atau Solen, pastinya penasaran nih, ingin tahu serial lanjutannya? Kalau gitu kita langsung nonton videonya. Dalam cerita video sebelumnya, dikisahkan bagaimana besarnya pengorbanan Xiaowu untuk Tangsan. Xiaowu mengorbankan jiwanya serta kehidupannya untuk menyelamatkan Tangsan ketika Tangsan sekarat. Setelah bertempur dikeroyok habis-habisan oleh para spirit Master Doulo, anak buah Bibi Dong. Ketika Tangsan hidup kembali, Tangsan tersadar ada seekor kelinci kurus di sampingnya. Dengan kasih sayang, Tangsan memeluk kelinci itu. Pada saat bersamaan, gorila spirit beast bernama Earthming menghampirinya. Gorila itu nampak sedih melihat keadaan Tangsan dan kelinci itu. Perlu diketahui, gorila bernama Earthming ini adalah hewan spirit beast, saudara Xiaowu, sesama hewan spirit beast yang tinggal di hutan Stardow. Earthming mengatakan ia tidak bisa membangkitkan Xiaowu, tetapi kamu bisa. Hanya kamu yang bisa membangkitkan Xiaowu kembali. Dia korbankan hidup serta jiwanya untuk kamu. Kelinci dalam pelukan kamu itu adalah wujud asli daripada Xiaowu. Dia telah kehilangan jiwa dan tingkat kultivasinya. Tubuh kelinci itu adalah satu-satunya yang tersisa. Lalu Tangsan bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkannya? Earthming menjawab, beruntung bunga itu masih memberi sedikit kekuatan pada Xiaowu. Kamu masih punya kesempatan sekarang. Selama kamu bisa melakukannya, dia akan hidup kembali. Tangsan berkata, meskipun harus ke neraka, saya pasti akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Menurut Earthming, satu-satunya jalan untuk bisa membangkitkan Xiaowu kembali, kamu harus menemukan 3 jenis tumbuhan. Yang pertama adalah tanaman jiwa suci yang berusia 1000 tahun atau lebih, yang dapat membangkitkan jiwanya. Dan yang kedua adalah Raja Ginseng tingkat 9 yang berusia 100.000 tahun. Dan yang ketiga adalah mustika dari makhluk jiwa kuno yang dapat membantu menyatukan kembali jiwa dan tubuh Xiaowu. Tangsan teringat mustika yang pernah ia dapat dari Slogger City, lalu diperlihatkannya kepada Earthming. Mustika itu berupa pil dari ular matahari berkepala 10. Yang merupakan makhluk jiwa kuno. Earthming berkata, bagus, kamu sekarang tinggal mencari Raja Ginseng tingkat 9 di hutan utara. Raja Ginseng ini setara dengan monster jiwa 100.000 tahun. Dalam perjalanan panjang Tangsan mencari Raja Ginseng tingkat 9 di hutan utara, Tangsan membuat sekte yang bernama Sekte Tang, yang bertujuan untuk mengalahkan Aulauhun Spirit Hall. Tangsan pun mengajak Titan serta menceritakan bahwa Tangsan akan memproduksi senjata crossbow secara massal. Maka Titan pun mengajak Tangsan bertemu dengan 4 klan sekte pertahanan. Maka berangkatlah Tangsan beserta Titan menuju klan Badak Tua. Setelah sampai, Titan pun mengajak Badak Tua untuk bergabung bersama sekte Tang. Akan tetapi Badak Tua sebagai senior master merasa dilecehkan, harus bergabung dengan sekte Tang, yang notabene pemimpinnya adalah Tangsan, yang dianggapnya sebagai anak ingusan. Maka Titan pun menjelaskan bahwa Tangsan bukanlah anak muda biasa, tetapi anak muda jenius yang hanya ada satu dari setiap 1000 tahun sekali. Badak Tua pun penasaran dan mengajak duel Tangsan. Jika Tangsan dapat bertahan duel selama 1 batang dupa, maka Badak Tua siap bergabung dengan sekte Tang. Maka terjadilah duel antara Tangsan dan Badak Tua. Tidak butuh waktu lama bagi Tangsan untuk mengalahkan Badak Tua. Hanya dengan beberapa jurus saja, Badak Tua langsung mengaku kalah dan bergabung dengan sekte Tang. Pada saat yang bersamaan, datanglah Bai He, yaitu ketua klan kecepatan. Bai He tertarik dengan senjata rahasia Juk Crossbow milik Tangsan. Namun harga yang mahal membuat Bai He berkerut keningnya. Namun Tangsan akan memberikannya dengan harga yang murah.
apabila Bai Chengxiang bisa menyentuh Tang San dalam duel kecepatan. Bai Chengxiang ini adalah cucunya Bai He. Bai Chengxiang yang sombong itu tak mampu menandingi jurus langkah bayangan hantu milik Tang San. Duel pun berakhir dengan pemenang Tang San. Kali ini Tang San pun menantang Bai He. Badak tua menganggap Tang San terlalu berlebihan bila bisa mengalahkan Bai He. Tapi Bai He meladeninya. Tang San akan memberikan gratis Ju crossbow dalam jumlah yang banyak jika Bai He memang menang. Tetapi sebaliknya jika Bai He kalah, Bai He harus bergabung dengan sekte Tang. Pada pertarungan awal melawan Bai Chengxiang, Tang San benar-benar berada di atas angin. Tapi kali ini menghadapi Bai He, Tang San dibuat pusing kepala. Mata setan ungu dan langkah bayangan hantu Tang San tidak mampu menandingi kecepatan Bai He. Akhirnya Tang San pun menggunakan jurus teleportasi. Dengan jurus ini Tang San bisa lolos dari sergapan Bai He. Namun menggunakan teleportasi secara terus-menerus pun bisa menghabiskan kekuatan jiwa Tang San. Akhirnya Bai He mengeluarkan jurus ketujuhnya. Bai He mengatakan kepada Tang San supaya menggunakan senjata rahasianya. Kalau tidak, Tang San akan dibuat kewalahan. Setelah mengatakan itu, Bai He pun melesat dengan kecepatan super. Tang San yang sudah kewalahan akhirnya menggunakan jarum rahasianya. Namun Bai He selalu lolos dari senjata rahasia itu. Hingga akhirnya Bai He pun menghilang. Lalu Tang San merilis jurus bidang rumput birunya dan bidang dewa pembunuh secara bersamaan. Saat merilis bidang ini, maka Tang San bisa merasakan energi lawan sekaligus membatasi gerakan lawan. Saat itu juga Tang San melepaskan senjata rahasianya yang lain. Bai He pun terdesak dan menggunakan jurus ke-8-nya. Tubuh Bai He terbagi menjadi 7. Serangan 7 tubuh Bai He membuat Tang San semakin terdesak. Tang San pun terpaksa melepaskan lagi senjata rahasianya. Namun lagi-lagi Bai He bisa lolos dari senjata Tang San. Waktu pun sudah mau habis. Bai He langsung melesat dengan kecepatan iblisnya. Melihat ini Tang San benar-benar dalam kondisi kritis, tak bisa menghindar lagi. Namun di saat kritis itu, Xiao Wu tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Tang San. Ini adalah level Xiao Wu yang ke-6, yaitu tubuh nothingness atau kehampaan. Bai He terkejut, dia tidak dapat menyentuh Tang San. Tapi tiba-tiba saja Tang San mengakhiri pertandingan ini dan mengaku kalah. Tang San tahu kalau kekuatan jiwa Xiao Wu hanya bisa bertahan sebentar. Bila digunakan terus-menerus maka itu bisa beresiko buat jiwa Xiao Wu. Tang San yang sangat mencintai Xiao Wu tidak mau ambil resiko itu. Di sisi lain Bai He pun mengakui kalau Tang San ini benar-benar jago. Bai He pun mengaku kalah. Bai He sudah menggunakan semua kekuatannya, namun tetap saja tidak mampu menyentuh Tang San. Saat Tang San berkultivasi, tiba-tiba muncul Bai He. Mereka pun mengobrol. Ternyata Bai He masih kerabat Tang San. Nenek Tang San adalah adik Bai He. Bai He juga menceritakan tentang Yang Wudi. Di antara 4 klan pertahanan, dialah yang terkuat. Bai He juga mengatakan kalau Yang Wudi menyukai obat-obatan. Lalu Bai He memberikan ginseng kepada Tang San. Tang San terkejut melihat ginseng itu. Itu adalah ginseng kristal darah naga. Ginseng kristal ini memiliki khasiat yang sama dengan Raja Ginseng yang sedang dicari oleh Tang San untuk menghidupkan Xiao Wu kembali. Bai He menyarankan Tang San memberikan ginseng itu kepada Yang Wudi ketimbang bertarung dengannya. Nah, apakah Tang San akan memberikan ginseng itu kepada Yang Wudi? Nantikan di episode selanjutnya.